saya Warsugni dengan NIM D02250002. Saya dari kelas A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Microsoft Word. Jadi langsung saja kita masuk di pembahasan pertama, yaitu interface atau antarmuka adalah tampilan awal yang dilihat pengguna saat membuka aplikasi Word. Adapun beberapa komponen, yang pertama ada title bar. Jadi yang dimaksud title bar itu bisa kita lihat ada di atas yang tertulis dokumen. Ini yang dimaksud dengan title bar. Yang kedua ada ribbon. Ribbon itu adalah menu tab yang berisi home, insert, draw, design, layout, reference, my links, review, view, dan help. Terus yang ketiga ada quick adjust toolbar atau ikon akses cepat berisi save, undo, dan redo. Kita dapat melihat itu ketika yang pertama itu kita harus pencet ini customize atau quick adjust toolbar. Di sini ada tertulis save, undo, dan redo. Terus yang keempat ada workspace. Jadi workspace itu area tempat untuk mengetik. Ini yang dimaksud workspace, area tempat mengetik. Yang kelima ada status bar. Jadi yang dimaksud status bar itu ada di pojok bawah. Bisa kita lihat. Ini yang dimaksud dengan status bar. Langsung saja kita masuk di pembahasan kedua, yaitu fitur dasar Microsoft Word. Ada beberapa fitur yang sering digunakan. Yang pertama ada membuat dokumen baru. Jadi cara membuat dokumen baru itu kita masuk di file, terus pencet new, terus pencet blank document. Kita sudah membuat dokumen baru. Yang kedua ada membuka dokumen. Jadi cara membuka dokumen itu kita bisa masuk lagi di file, terus open. Kita bisa memilih dokumen yang ingin kita buka, contohnya laporan PSTI. Ini cara membuka dokumen. Terus yang kedua menyimpan dokumen. Kita masuk di file lagi, terus pencet save atau save as. Di sini file akan tersimpan. Kalau mau cara cepat tinggal Ctrl S saja. Terus yang keempat ada mencetak dokumen. Ketika kalian ingin mencetak dokumen atau memprint dokumen, langkah pertama itu kita masuk di file, terus ada tertulis print, pencet print. Di sini kalian bisa ubah ukuran kertas atau macam-macam lainnya. Di sini kalian bisa ubah. Terus pencet ini print ketika kalian mau memprint. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu format teks. Pemformatan itu digunakan untuk memperindah tampilan tulisan. Yang pertama ada jenis font. Dan jenis font ini untuk mengubah gaya huruf. Contohnya kita blok dulu teks, terus kita mau ganti font. Ini beberapa font yang bisa kita gunakan. Terus yang kedua ada ukuran font. Ketika kalian ingin mengubah ukuran font, blok dulu tulisannya, teksnya, terus pencet ini yang di atas. Kita bisa memilih ukuran font di sini. Contohnya saya mau pakai di ukuran 36. Terus yang ketiga ada gaya huruf. Ketika kalian ingin, jadi yang dimaksud dengan gaya huruf itu yang berisi bold, italic, dan underline. Jadi ini yang dimaksud dengan gaya huruf. Kita coba satu-satu ya. Saya mau mengubah teks saya menjadi lebih tebal. Ini pertama blok dulu, terus pencet bold. Di sini bold ini untuk mempertebal teks. Ketika kita memakai italic, maka teks kalian akan miring.
Terus ketika kita mau menggunakan underline ini atau ini, maka tulisan kalian ada garis bawah ini. Terus yang keempat ada warna teks. Kalau kalian ingin mengganti warna teks, blok saja, terus pencet ini. Kalian bisa mengubah warna teks sesuai kemauan kalian. Contohnya saya memakai warna merah. Terus highlight, memberi tanda warna pada teks tertentu. Semisal saya akan menulis teks perkenalkan kan nama saya Warsugni. Di sini saya akan membedakan warna nama saya. Saya blok dulu, terus saya masuk di ini, terus saya memilih warna putih. Di sini akan membedakan poin-poin tertentu yang ingin kita tandai. Selanjutnya kita masuk di pembahasan terakhir, ada format paragraf. Yang pertama ada alignment, mengatur rata kiri, kanan, tengah, atau just tick. Cara penggunaannya itu, kalau kalian ingin mau tulisan teks kalian rata di tengah, kita menggunakan ini, atau bisa juga Ctrl E. Terus kalau kalian mau rata kiri, kalian bisa menggunakan ini, align right, atau kalau kalian mau menggunakan kanan, ini. Ini yang dimaksud dengan alignment 4 ini. Terus yang kedua ada identitas. Jadi yang dimaksud identitas di sini, kita masuk di sini, kalian lihat ada tulisan paragraf, kita pencet ini. Terus di sini kita bisa mengubah memberi jarak masuk paragraf atau margin. Di sini kita bisa merubah yang jarak masuk paragrafnya. Terus yang ketiga ada line spacing. Jadi yang dimaksud line spacing itu mengatur jarak antar baris. Yang begini contohnya, kita blok, terus pencet ini, kita bisa mengubah jarak yang kita butuhkan. Contohnya saya pakai 1,5. Terus yang keempat ada spacing buffer, jarak antar paragraf. Di sini kita dapat mengubah. Contohnya kita masuk di sini di paragraf seperti tadi. Di sini ada tertulis before after. Di sini kita bisa mengubah jarak antar paragraf. Terus yang kelima ada bullet dan numbering. Yang pertama bullet. Bullet itu membuat daftar berurutan. Contohnya begini. Saya mau pakai bullet. Di sini kalian bisa pakai ketika ada poin-poin penting yang kalian mau gunakan atau membuat langkah-langkah. Terus ada numbering. Numbering itu hampir sama dengan bullet, cuman bedanya dia menggunakan angka. Ini bisa dipakai untuk membuat daftar isi. Jadi itulah tadi sedikit penjelasan cara penggunaan Microsoft Word. Terima kasih.